Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati hari ini, pagi ini di hari Rabu tanggal 21 September 2022. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan demi kesempatan dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita. Mengisi tahun 2022 ini. Sebelum 4 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun ini dan memasuki tahun baru 2023. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Beberapa hari belakangan ini kita melihat sebuah prosesi pemakaman dari Ratu Inggris kedua di Kerajaan Inggris, United Kingdom, dan ini adalah hal yang menarik. Saya secara pribadi mengikuti melihat prosesinya luar biasa dari gereja Anglikan Inggris dan penuh dengan lagu-lagu, himne. Banyak orang memberikan penghormatan. Saya termasuk yang melihat bagaimana orang-orang Inggris dan orang-orang yang berkunjung ke sana menundukkan kepala di depan peti jenazah di Westminster Abbey. Dan kemudian pada kemarin, jenazah dari Ratu Elizabeth II dimakamkan. Saya sungguh terkejut karena prosesi pemakaman itu dijaga oleh banyak aparat keamanan, tentara prajurit Inggris, dan menelan biaya sekitar 112 miliar rupiah. Nah, ini adalah sebuah pemakaman yang sangat indah sekaligus sebuah sejarah karena dalam sistem monarki atau dalam sistem kerajaan, Ratu Elizabeth memerintah 70 tahun kurang lebih dan menjadi seorang yang menjadi figur secara global, memberikan dampak bagi dunia dengan segala kegiatan amal dan perhatian terhadap orang-orang marginal dan orang-orang yang membutuhkan perhatian. Kita tahu bahwa Inggris menjadi negara yang bisa memberikan pengaruh bahkan di Asia Tenggara. Banyak negara-negara yang dipengaruhi oleh Inggris dalam Commonwealth. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas mengenai proses kematian yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan karena Paulus juga memberikan peringatan sekaligus warning bagi kita untuk ketika kita pada saat-saat kematian kita datang atau tiba, hati kita dan jiwa kita sudah siap. Saya ingin membahas dan membaca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. 3 ayat ini saya akan baca dan bahas secara cepat pagi ini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Simak, buka telingamu, dengarkan firman Tuhan ini dan respon dengan baik supaya kita betul-betul mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Judul ini diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jangan Tawar Hati, juga waktu menghadapi maut. Sekali lagi, judul diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam topik ini, 3 ayat ini, adalah jangan tawar hati pada waktu menghadapi maut. Saya mau sampaikan kepada kita semua pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, baik di Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, atau dalam jangkauan siaran ini, satu waktu kita akan mati. Tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya di dunia ini. Kita sedang menuju antrian kematian. Siapapun Anda, orang kaya, miskin, pejabat, polisi, tentara, pegawai biasa, penjaga toko, manajer, CEO, direktur, apapun saudara, dalam profesi saudara, saya mau beritahu Anda bahwa sekali waktu kita akan mati. Kita akan mengakhiri kehidupan ini. Dan sebelum Anda dan saya mati, kita perlu memperhatikan kehidupan kita. Saya sudah sampaikan di awal tadi, kita melihat prosesi pemakaman dari Ratu Elizabeth yang berkuasa 70 tahun di Kerajaan Inggris, tetapi juga mengalami kematian.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari relasi antara pencipta dan kita ciptaan. Kita bukan milik kita sendiri, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita adalah manusia yang terbatas. Dan akibat dosa kita mengenal apa yang disebut dengan kematian. Kematian membuat orang mengalami sakit, mengalami penderitaan, dan akhirnya mengalami kematian. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, itulah penyebabnya manusia mengalami kesakitan, penderitaan, kepahitan, dan kematian. Oleh karena dosa. Dosa membuat manusia menjadi sangat rapuh. Dosa membuat manusia menjadi sangat rentan terhadap penderitaan, kesakitan, dan kematian. Dan sebelum setiap kita akan menghadapi itu, Paulus memberi nasihat bagi kita dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai 18. Simak, dengarkan, saya baca buat saudara, perhatikan firman Tuhan ini. 2 Korintus 4, ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui atau dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Mengapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di media sosial, banyak orang pamer sana, pamer sini. Kadang-kadang orang yang tidak bayar hutang, tapi dia bisa pamer makanan enak, berjalan kemana-mana, traveling kemana-mana, tapi dia masih punya hutang sama orang lain. Perhatikan baik-baik. Kita perlu malu terhadap diri kita sendiri kalau kita tidak menyelesaikan hutang kita kepada orang lain. Malu ketika kita menampilkan sebuah penampilan yang memberikan sebuah gambaran bahwa kita sangat menikmati makanan, perjalanan, traveling kemana-mana, tapi kita masih punya hutang sama orang lain. Karena dunia ini atau zaman ini adalah zaman orang bisa menyampaikan eksistensi atau keberadaan dirinya secara bebas di media sosial. Ini yang dilihat oleh manusia. Orang kepingin terlihat cantik, ganteng, tampan, kaya, menikmati hidup, pergi ke tempat-tempat yang luar biasa, makan makanan yang enak, pergi piknik, pergi traveling kemana-mana, mejeng kemana-mana, ingin mau menunjukkan kepada orang lain bahwa dia eksis, dia kaya, dia bahagia, dan seterusnya. Nah, ini yang Paulus katakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang terpenting dalam hidup manusia itu adalah kualitas diri, kualitas pribadi, kualitas keberadaan diri kita. Apakah kita memiliki kedewasaan rohani, kekuatan rohani? Lebih penting dibandingkan hal-hal lahiriah, penampilan, publikasi, supaya orang mendapatkan ketenaran, kepopuleran, tapi sebenarnya kosong di dalamnya. Kejarlah sesuatu yang lebih bermutu, lebih berkualitas, yaitu diri kita, karakter kita, pelayanan kita, karunia-karunia yang kita kobarkan bagi pelayanan buat Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, dan kita menikmati kekekalan bersama dengan Kristus karena kita menyelesaikan semua tugas pelayanan kita di bumi ini dengan tuntas. Inilah kualitas-kualitas yang akan kita bawa dalam kehidupan keabadian, dalam kehidupan kekekalan kita. Paulus berkata ayat 17, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi fokuslah pada kekekalan. Dunia ini memang sangat penting karena kita hidup di dunia ini. Saya tidak mengabaikan keberadaan di dunia ini. Kita perlu makan, kita perlu hidup juga. Tetapi hal-hal yang kekal itu juga kita harus beri prioritas yang lebih besar mengenai kehidupan sesudah kematian. Karena setiap kita juga akan mati.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Diallo menyampaikan salam Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom, tetap semangat.